Dan gue pribadi langsung ngontek salah satu syekh yang ada di Yaman, namanya Syekh Akrom. Gue tanya gimana sih sebenarnya perlakuan dari Houthi kepada Israel itu. Dia bilang dia itu hanya sedang bermain-main, dia sedang mencari atensi publik. Jadi kita tidak menganggap itu suatu perjuangan untuk kaum muslimin. Itu hanya mereka sedang mencari atensi kita dunia gitu. Itu orang Syekh Yaman sendiri langsung yang bilang yang ada di daerah Sunni. Dengan cara Barat juga menginstal sistem ISIS. Oh ya, ISIS. Betul, ISIS itu juga teloran dia. Iya. Suriah. Teloran mereka juga kan? Betul. Nah, ternyata Houthi juga teloran mereka juga. Iya. Versi lain. Versi lain dari seperti itu untuk Iya. membuat konflik di daerah situ. Betul. Iran, kemudian Islamic State, Yes. State dan juga kemudian Houthi. Ya. Parah nggak? Satu lagi, Hizbullah. Kenapa dia nggak nyerang ke Tel Aviv. Iya, Tel Aviv. Kalau video yang tersebar banyak ya saya, tapi aku nelpon salah satu teman aku yang ada Kan di Lebanon. narasinya katanya mau ngebantu kan? Iya. Itu kenapa? Ya itu ya sama menurut gua acting. Kalau teman gue yang ada di Lebanon di malah ngomongnya KBRI ya. Itu teleponnya di bomnya itu di wilayah bukit-bukit gunung-gunung gitu kata dia. Hanya itulah gimmick. Seolah-olah Seorang mereka nyerang Israel. Lagi-lagi lokasi mereka itu sangat dekat dengan Tel Aviv. Kalau mau serius harusnya itu tuh. Jangan di gunung-gunung. Kok gunung-gunung mah langsung aja di kotanya kan gitu kan? sekali aja tes di kotanya gitu kan. Baru percaya orang Habis gitu. itu baru kan. Nah, pertanyaan lagi nih. Kalau Houthi memang itu adalah mungkin turunan dari sesuatu yang diinstal oleh Barat nih. Houthi adalah kenapa Houthi kemudian mempersulit kinerja para sekutunya Israel di Laut Merah. Apa kepentingan dia? Ya nyari suara dari masyarakat dunia ya saya. Itu satu. Nyari keberpihakan gitu maksudnya. Iya. Anak-anak hijrah yang tidak jelas dan gerombolannya ini berbicara tentang Houthi dan Hezbollah tanpa didasari pengetahuan. Mengemukakan teori-teori konspirasi berdasar cocok logi. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa dari gerombolan inilah yang selalu berusaha menihilkan upaya-upaya pembelaan Iran, Houthi, Hezbollah dan lainnya dalam membantu Palestina hanya dengan asumsi atau dugaan. Padahal aksi-aksi pembelaan Iran, Hezbollah dan Houthi sangat jelas terpampang di depan muka mereka. Namun orang-orang kerdil ini menafikan semua perjuangan membela Palestina, menuduh Houthi cari suara atau dukungan, menuduh Hezbollah hanya acting dan gimmick, juga menuduh Houthi adalah buatan Amerika. Semua mereka lakukan karena malu. Gerombolan mereka yang sok merasa paling Islam tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak berani mengeluarkan satu statement bertaraf internasional. Mari kita lihat video berikut ini. يشعر الإنسان من خلال الأقوال والأعمال هدفه هو إنه نحن الشيعة ننسى فلسطين وننسى القدس وننسى الشعب الفلسطيني. هو الشيعة لازم يطلعوا من المعادلة. لما بيطلعوا الشيعة يعني مطلوب تطلع إيران من المعادلة، وهم يريدوننا أن نصل إلى هذه النتيجة. بدنا نقول لكل هؤلاء، لأمريكا، إسرائيل والإنجليز وأدواتهم من دول إقليمية في منطقتنا، قولوا رافضة، قولوا إرهابيين، قولوا مجرمين، قولوا ما شئتم. نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. Beranikah mereka membuat pernyataan semacam ini? Kami yakin tidak akan pernah keluar dari mulut mereka, karena semua tergantung pada mufti-mufti yang mereka cintai. Terbukti, terdapat pernyataan dari salah satu ulama yang mereka kagumi dalam video berikut ini. هذا ليس بجهاد، هذا جهاد في سبيل الشيطان، ولا يغركم اليوم التطبيل لما يحصل في فلسطين. والذي يقول أن الذي حصل في فلسطين اليوم انتصار فليراجع عقله فإن فيه خلل. أي انتصار هذا؟ على أي انتصار يا جماعة يتكلمون؟ الآن ما الذي استفاده المسلمين من 7 أكتوبر؟ تقول لي الآن فرضوا شروطهم وطلبوا إطلاق 100 أسير، خلي يطلقون 1000 أسير. في هذه العملية 7000 أسير الآن من هذه العملية.
بل والله وبالله وتالله لأن يبقى 10,000 أسير من إخواننا في فلسطين في السجون ولا يقتل مسلم واحد. أن هذا قتال فتنة وليس قتال syar'i. Mari kita lihat apa yang dilakukan Hezbollah yang kata anak-anak hijrah ini adalah acting atau gimmick. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang situs vital Zionis, tepatnya pada Selasa 12 Maret 2024 kemarin. Dalam video tampak seorang prajurit Hizbullah beraksi seorang diri. Di sebuah lahan kosong, prajurit Hizbullah itu menembakkan sebuah rudal ke markas militer IDF Al-Samaka di peternakan Shebaa, Lebanon. Bidikan prajurit Hizbullah itu pun tampak tepat sasaran dan membuat markas tersebut hancur berkeping-keping. Kepulan asap tebal juga tampak membumbung tinggi seusai serangan tersebut. Namun hingga saat ini Hizbullah belum mengonfirmasi soal total korban jiwa dalam serangannya itu. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Nah, sekarang Yaman kasih tahu Amerika sama Inggris, pokoknya kapal Israel manapun nggak boleh lewat laut Yaman. Kalau lewat laut Yaman kami bom. Pokoknya Amerika dan Inggris, kapal manapun yang coba-coba bantu Israel lewat Yaman dibom. Dan Yaman bukan ngomong aja, lewat kapal Israel dibom, lewat kapal Inggris dibom, lewat kapal Amerika dibom. Saat ini akhirnya nggak ada kapal-kapal dagang yang berani lewat situ. Nah sekarang mereka mesti muterin benua Afrika. Kalau muterin benua Afrika itu harganya lebih mahal, sehingga apa? Sehingga saat ini Israel bangkrut ekonominya, Amerika bangkrut, Inggris bangkrut. Oh mereka marah, mereka serbu kemarin Yaman dibom, Son'a dibom, Hudaidah dibom oleh mereka. Enggak, Yaman enggak mundur. Kemarin kapal Amerika lewat lagi, dibom lagi, ditenggelamin. Alhamdulillah, Bu. Angkatan Bersenjata Yaman menargetkan sasaran militer Israel di Eilat dan di seluruh Palestina yang diduduki dengan menggunakan drone pada Selasa 26 Desember 2023. Serangan dilakukan di tengah gencarnya rencana Amerika Serikat membentuk koalisi angkatan laut. Bisa pemirsa perhatikan berita tadi bahwa serangan Hezbollah dan Al-Houthi semata-mata merupakan dukungan mutlak kepada Palestina. Namun di hadapan kelompok nong-nong ini, semua perjuangan mereka dianggap acting. Makhluk-makhluk ini berusaha membangun opini bahwa perlawanan kepada Israel secara terang-terangan adalah sebuah gimmick atau kepura-puraan. Sedangkan diam atas tragedi kemanusiaan di Palestina adalah dukungan yang sesungguhnya dalam pandangan para makhluk ini. Benar apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, orang pintar dan dia mengetahui bahwa dirinya pintar. Dia adalah seorang alim, bertanyalah kepadanya. Kedua, orang pintar dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya pintar. Dia adalah seorang yang tertidur, bangunkanlah dia. Ketiga, orang bodoh dan dia mengetahui bahwa dirinya bodoh. Dia adalah seorang yang mencari petunjuk, bimbinglah dia. Keempat, orang bodoh dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya bodoh, maka dia adalah seorang yang bodoh, tinggalkanlah dia. Silakan pemirsa menilai termasuk kelompok yang keberapa para makhluk ini.